Jadi kali ini kita lagi berada di Content of University. Kali ini aku nggak sendirian karena aku lagi ditemenin sama beberapa narasumber dari UKM Penelitian. Boleh perkenalkan namanya Kak dan divisinya apa aja di UKMP? Oke, halo teman-teman. Aku Rizka Aulia Putri dari UKM Penelitian. Di UKM Penelitian ini aku jadi ketua umum periode 2025. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Restidian Elsa di UKM Penelitian sebagai Sekretaris Umum periode 2025. Sebelumnya aku mau tahu nih kesibukan kakaknya apa aja sih akhir-akhir ini? Oke, kalau aku pribadi, akhir-akhir ini aku sibuk nyusun skripsi tentunya karena aku semester akhir kan. Terus juga selain itu aku sibuk buat ngurusin UKM Penelitian karena aku juga sebagai ketua umum pasti punya kesibukan di sana kan. Selain itu apalagi ya, paling tugas-tugas selama perkuliahan sih, karena di semester 7 ini aku masih ada beberapa matkul yang memang harus diselesaikan. Oke, untuk kesibukan aku di semester 7 ini kayaknya kurang lebih sama kayak Rizka. Itu lagi praktikum, terus menyusun tugas akhir juga, skripsi dan laporan praktik umum gitu. Terus di UKM Penelitian juga sedang menyusun kayak laporan pertanggungjawaban untuk di akhir periode nanti. Berarti lagi sibuk-sibuknya banget ya Kak ya. Sambil UKM terus ngejalanin skripsi itu pasti berat banget sih ya. Aku sebelumnya izin mau tanya-tanya tentang UKMP. Beberapa pertanyaan aja nih ya Kak ya. Apa sih peran utama dari UKMP ternyata dalam kampus yang membedakan dengan UKM lain gitu? Oke, di UKMP ini kita tuh perannya di bidang kepenulisan Kak. Jadi memang kita punya pelatihan-pelatihan yang memang berfokus di bidang kepenulisan kayak esai dan KTI. Bedanya dengan UKM yang lain ya bagian kepenulisan itu ya Kak. Karena mungkin di UKM-UKM lain mungkin tidak berfokus kepenulisan, mungkin ada tapi tidak terlalu berfokus pada kepenulisan itu gitu sih. Berarti termasuk yang berperan penting juga ya dalam penulisan. Apalagi nanti kalau misalkan ada lomba-lomba mungkin bisa diajuin atau buat skripsi gitu ya, kayak bisa banget ya. Untuk selanjutnya aku mau tanya nih, divisi di UKMP itu apa aja, terus perannya tuh ngapain aja gitu? Di UKMP itu tuh kita punya 5 departemen, kita nyebutnya departemen. Oh, departemen. Iya, ada departemen kaderisasi, itu perannya ya untuk numbuhin loyalitas anggota, terus juga rekrutmen anggota itu tanggung jawabnya dari departemen kaderisasi. Terus juga ada departemen riset dan penalaran. Riset dan penalaran ini tuh berfokus di mewadahi kepenulisan anggota. Kan tadi aku bilang UKM Penelitian itu memang di kepenulisan ya Kak. Nah di riset ini tuh mewadahi kepenulisan itu, khususnya memang esai ilmiah dan KTI-nya gitu sih. Terus yang ketiga itu ada hubungan luar dan pengabdian masyarakat, kita nyebutnya HLPM. Di HLPM itu kayak biasa kerjasama antar UKM lain atau organisasi internal atau eksternal. Selain itu juga kita ada yang namanya pengabdian masyarakat. Terus juga kita juga sering kunjungan kayak ke panti asuhan atau ke gubuk literasi kita terakhir kemarin ya. Mungkin bisa dilanjut sama. Oke, untuk selanjutnya itu Departemen Informasi dan Komunikasi atau Infokom. Kayak organisasi lain itu kalau informasi komunikasi itu berfokus pada media sosial, kayak publikasi UKM Penelitian ke halayak media gitu. Selanjutnya juga ada kewirausahaan, itu sama kayak di organisasi lain juga. Kalau kewirausahaan dia berfokus pada wirausaha, tapi tidak sama dengan Danus gitu. Jadi kami di sini melatih anggota-anggota untuk mengembangkan jiwa wirausaha mereka. Kayak biasanya kan ada pelatihan pembuatan proposal bisnis gitu untuk bisnis plan, untuk lomba-lomba bisnis plan gitu. Oh, berarti banyak banget ya intelektual muda untuk divisinya dan semuanya itu berperan penting di dalam UKMP ternyata ya teman-teman ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, apa aja sih kegiatan dan program kerja dari UKMP saat libur maupun kuliah gitu? Ada yang paling penting nggak? Oke, untuk kegiatan UKM Penelitian kalau di saat libur kayak organisasi lainnya itu menjalankan program kerja mulai dari kayak kita pelatihan dan pelantikan, pelatihan pembuatan esai, terus pelatihan UI UX,
kita pengabdian ke panti asuhan atau ke desa juga. Terus kayak kita mengajukan proposal kayak PKM, esai gitu-gitu di waktu kuliah gitu. Nah, di saat kita libur kuliah juga kita melakukan monitoring gitu kepada anggota kayak semisal kayak PKM diadain kan pas libur kuliah. Nah, itu kita monitoring kepada anggota-anggota yang mengajukan proposal tersebut. Terus juga kita monitoring untuk program kerja kita yang program kerja besar itu PIN ke-10. Nah, kita monitoring di saat libur. Jadi untuk kegiatan libur kuliah itu kita benar-benar free gitu untuk kegiatan offline. Berarti benar-benar aktif juga sih termasuk. Dari UKMP itu proses penrekrutmennya itu gimana gitu Kak, dan itu ada seleksi apa aja gitu? Oke. Untuk open recruitment sendiri bisa dibilang dari UKM penelitian cukup rumit ya Kak, karena ada beberapa tahapan. Yang pertama itu mereka nggak hanya isi Google Form, kita juga ada pelatihan kayak pelatihan esai dan kepenulisan dan lain-lain, karena memang output dari UKM penelitian kan teman-teman UKM penelitian itu pasti bisa nulis ya. Tahap pertama itu teman-teman bisa daftar di form yang kita berikan. Biasanya kita open recruitment di bulan Agustus sampai September saat memang PKKMB sampai September itu ya. Setelah itu ada yang namanya sekolah menulis. Sekolah menulis itu memang fokusnya itu anggota-anggota muda ini yang setelah open recruitment isi Google Form itu bisa mengenal lebih dalam terkait kepenulisan, terkait gimana cari ide, gimana kembangin pendapat mereka dalam bentuk tulisan. Terus setelah itu tuh ada yang namanya sekolah menulis kedua. Nah, teman-teman anggota muda itu kita akan buat kelompok Kak. Jadi setiap kelompok itu kita beri tugas untuk membuat esai. Setelah itu akan dipresentasikan di sekolah menulis kedua. Setelah itu setelah sekolah menulis kedua ada yang namanya pelantikan anggota muda. Itu biasanya di bulan November nanti ya. Setelah kegiatan sekolah menulis itu. Berarti termasuk yang panjang banget ya prosesnya buat jadi anggota dari UKMP sendiri gitu ya Kak. Jadi selama kakak menjabat di UKMP tuh kayak ngerasa kakak, wah ternyata di UKMP tuh berat banget nih ngejalaninnya gitu. Apa tuh Kak kira-kira? Ada. Mungkin pas masa-masa persiapan Pekan Ilmiah Nasional 10 ya. Karena itu memang nguras emosi, nguras nguras komunikasi juga. Mungkin kita kan perlu komunikasi yang intens sama teman-teman anggota, teman-teman panitia. Iya, itu tuh jadi momok yang menakutkan. Mungkin tantangan juga buat aku pribadi, karena kan selain tanggung jawab di sana, aku juga punya ekspektasi buat orang-orang luar nih terlalu tinggi mungkin untuk PIN 10 ini. Jadinya cukup jadi pressure buat diriku sendiri. Selain itu tuh harus ngatur antara kuliah dan organisasi, itu cukup struggle, agak sulit juga gitu sih kalau aku pribadi. Ini dari Resi. Oke. Mungkin dari aku kurang lebih sama kayak Rizka, kayak di persiapan PIN 10 ini gitu. Karena kita menyatukan semua kepala ya, kayak diskusi antar anggota gitu untuk tema kegiatan kita ini. Terus FYI juga untuk PIN 10 ini sudah kita persiapkan di bulan April, Mei malah gitu. Jadi untuk persiapan itu kayak bener-bener emang kita dari nol banget bertukar diskusi untuk penyelenggaraan PIN 10 ini. Jadi mungkin di PIN 10 ini yang bener-bener di titik Ya nih, kalau misalkan disuruh menggambarkan kulturnya dari UKMP itu 3 kata aja, apa tuh yang bisa menggambarkan dari UKMP? 3 kata itu pertama kolaborasi, karena kita kan skalanya universitas, butuh kolaborasi antar beberapa jurusan. Terus juga inovasi tentunya, di dalam kepenulisan itu butuh yang namanya inovasi teman-teman. Jadi mungkin untuk 3 kata itu inovasi yang kedua, dan yang ketiga itu hangat, karena aku merasakan kehangatan di UKM penelitian. Teman-teman UKM penelitian tuh cukup kayak ngasih pelukan gitu, pupuk gitu. Untuk aku. Ya mungkin seperti yang dibilang sama Rizka tadi, UKM penelitian itu memberikan kehangatan gitu. Jadi kayak misal kita lagi jenuh di dunia perkuliahan, kita
ya balik lagi main lagi di UKM penelitian yang dimana kita bisa have fun, terus kita bisa berkembang juga dengan mengembangkan ide-ide kita melalui yang forum informal gitu konsepnya. Berarti di UKMP ini termasuk yang sangat hangat kekeluargaannya gitu ya Kak ya. Keren banget sih untuk UKMP ya. Terus harapan Kakak terakhir ya, harapan Kakak untuk UKMP sendiri itu apa gitu? Oke, kalau untuk aku harapan sendiri itu semoga UKMP tuh bisa tumbuh jadi UKM yang berdampak buat semuanya, buat lingkungan, buat manusia, buat masyarakat. Terus juga aku berharap nih UKMP nih bukan cuma dikenal sebagai kegiatan-kegiatan besarnya, terutama untuk PIN 10 itu cukup terkenal teman-teman, tapi juga punya dampak yang yang real di masyarakat, di lingkungan. Terus juga semoga UKMP nih bisa jadi tempat yang nyaman buat belajar, buat kolaborasi, buat buat ngobrol atau ceritain struggling masing-masing di kampus gitu sih. Oke. Mungkin harapan aku untuk UKM penelitian ini semoga lebih berkembang pastinya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terus juga lebih dikenal di halayak umum, baik itu di organisasi internal kampus maupun eksternal kampus. Terus untuk semoga prestasi-prestasi UKM penelitian juga lebih meningkat daripada tahun sebelumnya gitu. Oke, terakhir aku minta dong kata-katanya buat UKMP atau buat teman-teman juga boleh. Kata-kata satu aja. Oke, kalau dari aku teman-teman jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat karena nggak ada yang namanya salah, nggak ada yang namanya benar. Semua itu tergantung persepsi kita masing-masing. Apakah kita berani buat ngeluarin pendapat, apakah kita berani buat berinovasi, itu tergantung dari kita sendiri. Mungkin melanjutkan dari Rizka juga, dari pengembangan yang inovasi-inovasi kita itu yang penting kita mau mulai dulu, kita niatkan dulu untuk kita berkembang gitu. Karena kalau kita belum ada niat dari kita melakukannya itu kayak males. Jadi harus dari diri kita mau, untuk selanjutnya itu pasti ada jalannya gitu. Yang penting kita yakin dan niat dulu gitu. Keren banget nih dari UKMP sendiri, banyak banget kayak isi dari UKMP itu yang ternyata UKMP tuh kayak gini loh gitu kan. Jadi buat kalian yang mau atau yang mau tertarik banget nih buat join UKMP, boleh banget nih tanya-tanya ke kakak-kakaknya nih ya. Terima kasih ya Kak udah mau diwawancara dan nyempetin waktunya. Aku mau minta makasih banyak banget buat kakaknya udah nyempetin waktu, dan apalagi semester 7 itu lagi berat-beratnya ya sambil ngejalanin UKMP ya. Terakhir aku minta satu kata yang sangat-sangat itu kayak misalkan mantap atau apa gitu. Apa ya? Jargon Jargon kali boleh, ya? jargon boleh banget. Oke, teman-teman kita punya jargon. Biasanya kalau misalnya aku bilang salam peneliti muda, jawaban kalian juga sama, salam peneliti muda. Gitu ya Kak? Mungkin bisa ikutan. Salam peneliti muda. Salam peneliti muda. Salam peneliti muda. Salam peneliti muda.